Ikhwan dan ikhwati, kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga Allah rahmati, dan ikhwan-ikhwan yang selalu saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang besar Allah berikan kepada kita. Terutama kenikmatan yang kita syukuri adalah kenikmatan jalan yang Allah lapangkan dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan ilmu. Karena sesungguhnya ilmu merupakan anak tangga yang mampu menghantarkan kita kepada ridhanya Allah. Karena sesungguhnya surga itu identik dengan ilmu. Dan barang siapa yang beriman yang menjauhkan dirinya dari ilmu, maka dia sebagaimana ikan yang menjauhkan dirinya dari airnya dan tidak menunggu lama untuk menunggu kerusakannya. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya apabila Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Dan sesungguhnya semoga kita dengan ilmu yang kita kaji akan menghantarkan kita kepada pemahaman yang disampaikan oleh Nabi dan mendapatkan apa yang kita selalu minta dalam setiap doa ketika sholat, yaitu adalah siratal mustaqim. Tentunya kita faham pemahaman yang benar tidak bisa didapatkan dengan laduni, duduk datang kepada kita semua persoalan itu. Tetapi sesungguhnya ketika kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar, ada ikhtiar yang harus dilapangkan, ada usaha yang harus ditempuh, ada doa yang harus dipanjatkan, dan ada sikap yang harus dilakukan supaya kita sampai kepada pemahaman sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kepada Allah kita bersyukur, kepadanya pula kita meminta pertolongan, dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan kesibukan dalam ketaatan, dan kepadanya kita berharap semoga Allah itu tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Ikhwan-ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kalau kita memperhatikan jeli dalam kehidupan, maka kita akan mendapati dalam kehidupan kita terdapat banyak profesi. Dalam setiap profesi yang dimiliki oleh setiap anak manusia dari kalangan anak Adam, maka kita menjumpai bahwasanya profesi itu beragam dan bervariasi. Sifat yang bisa kita simpelkan dari profesi-profesi yang dimiliki oleh manusia itu dua. Ada dengan kata sungguh, dan kemudian main-main. Ada profesi yang dijalankan manusia itu dia bersungguh-sungguh, ada profesi yang dimiliki manusia ketika dia bermain-main. Kalau antum ambil contohnya, kalau kita mendapati ada pedagang, maka sesungguhnya pedagang itu akan kita katakan pedagang ini serius ketika pedagang itu selalu mengadakan inovasi, selalu memiliki ide-ide yang kreatif untuk menjadikan dagangan dia itu laku. Kalau kita menjumpai pedagang semacam itu, maka kita akan berkomentar, ini pedagang serius. Sebagaimana kalau kita menjumpai ada pedagang yang senantiasa dia mencoba untuk belajar memahami market dan pasar, maka kalau kita mendapati dia selalu belajar market dan pasar yang dia ada di dalamnya, maka kita berkomentar, ini merupakan identitas dan ciri khasnya pedagang yang serius, karena dia ngerti waktu, memiliki inovasi, dan memiliki ide-ide kreatif ketika dia berdagang supaya dagangannya laku. Tapi sebaliknya, kalau kita menjumpai ada pedagang yang kemudian tidak pernah peduli tentang waktu, dia tidak pernah peduli tentang pasaran dan tidak pernah peduli tentang marketnya, dia tidak ngerti, tidak paham apa-apa, yang penting dia berdagang, dia tidak peduli laku atau tidak laku, dia tidak peduli bagaimana responnya orang yang menjadi konsumennya. Maka kalau kita menjumpai pedagang semacam itu, kita refleks akan berkata, ini adalah pedagang yang tidak serius di dalam profesinya ketika berdagang. Maka sama pula, saya mengambilkan contoh tentang pedagang itu menjadi analogi dan kias yang sangat sederhana, kias aula, bahwasanya kita di dalam berislam pun sama, bahwasanya keislaman yang diimani oleh banyak kaum muslimin hari ini, maka kalau kita simpelkan keislaman orang itu terbagi menjadi dua sifat. Ada sifatnya seorang muslim yang bersungguh-sungguh, ada muslim yang tidak bersungguh-sungguh. Dan salah satu indikator kita bisa mengatakan muslim itu bersungguh-sungguh, yaitu adalah ketika muslim itu mengerti tentang zaman, paham tentang kondisi, dan dia bersungguh-sungguh memberikan khidmah dan kontribusi dari apa yang dia miliki untuk dia berikan kepada Islam,
Kalau kita menjumpai muslim yang semacam ini, maka kita katakan ini adalah muslim yang bersungguh-sungguh. Kalau kita menjumpai ada muslim yang tidak pernah peduli tentang keadaan, tidak pernah peduli tentang kondisi dan waktu, maka dia hanya menjalankan ibadah maqdoh, tetapi dia tidak pernah memperdulikan apa yang sedang terjadi, maka sesungguhnya kita bisa berkomentar, ini adalah contoh seorang muslim yang tidak menunjukkan komitmen bersungguh-sungguh, karena dia hanya menjalankan rutinitas harian, tetapi dia tidak bisa memberikan kontribusi kepada apa yang terjadi di sekitarnya, dan kehadiran dia tidak memberikan banyak faedah bagi kehidupan kaum muslimin. Kalau kita menjumpai ada muslim yang kedua, maka kita berkomentar, ini muslim adalah muslim yang tidak bersungguh-sungguh. Itulah yang menjadikan kita pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana kita harus mengerti tentang zaman dan bagaimana kita dituntut untuk mengerti tentang kondisi, karena sesungguhnya mengerti tentang kondisi itu penting, karena sesungguhnya banyak perkara dari ibadah yang kita lakukan itu terkait dengan kondisi-kondisi yang sedang berjalan dan sedang berlangsung. Kalau antum jeli, perhatikan bagaimana Nabi itu kalau ditanya tentang amalan yang paling utama, maka ternyata jawaban Nabi itu bisa berbeda-beda. Padahal kemudian pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi itu sama, yaitu ma ayul a'mali ahabba ilallah. Nabi itu kalau ditanya, amalan apa ya Rasulullah yang paling utama? Maka kemudian Rasulullah itu pertanyaannya satu, konteksnya dan redaksinya, tetapi jawaban Nabi itu ternyata berbeda-beda. Kadang-kadang Nabi menjawab, amalan yang paling utama itu as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktunya. Kadang-kadang Nabi menjawab, sesungguhnya amalan yang paling utama itu birrul walidain. Kadang-kadang Nabi menjawab, amalan yang paling utama itu adalah berjihad pada jalan Allah. Kenapa Nabi kemudian bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda, bervariasi dan beragam, padahal pertanyaan yang ditujukan kepada beliau itu adalah satu redaksinya, yaitu tentang amalan yang paling utama. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dan menjabarkan ketika Nabi memberikan jawaban yang berbeda-beda, padahal pertanyaannya itu konteksnya dan redaksinya itu cuma satu, amalan yang paling utama. Kenapa jawaban Nabi berbeda? Karena jawaban Nabi disesuaikan dengan kondisi waktu yang sedang terjadi. Kalau kemudian keadaannya sedang aman, tidak terjadi apa-apa, tidak ada amalan yang paling utama kecuali adalah sholat tepat waktu. Kalau kemudian Nabi mendapati sang penanya memiliki ibu yang sakit, tidak ada amalan yang paling utama kecuali birrul walidain. Tapi ketika sedang berkecamuk peperangan antara Nabi dan para sahabat dengan orang-orang musyrikun, maka tidak ada amalan yang paling utama kecuali adalah berjihad. Disitulah kita mendapati ternyata mengetahui kondisi, mengetahui tentang zaman itu merupakan bagian dari kesempurnaan kita memahami sunnah, merupakan bagian dari kesempurnaan ilmu, karena Nabi sudah mengajarkan kepada kita supaya kita faham tentang kondisi dan faham tentang zaman. Nah, inilah yang menjadikan kita betul-betul berupaya. Kita itu ingin tahu tentang zaman kita, kondisi kita semacam apa, karena setiap zaman dan setiap waktu itu berbeda-beda. Tidak usah jauh-jauh kita membandingkan dengan ratusan tahun yang lalu. Kita pada zaman hari ini, anak SD hari ini dengan anak SD dulu ketika kita masih SD sangat berbeda. Dulu ketika kita bermain, paling kencang itu gundu dan kelereng itu sudah termasuk mainan yang paling mewah. Tapi kalau hari ini kalau tidak dibelikan PSP maka itu belum mewah. Ternyata zamannya berbeda. Karena memang tingkat perbedaan waktu dan kemudian zaman itu yang menjadikan situasi itu berbeda. Makanya kita betul-betul harus paham, karena setiap zaman itu memiliki karakternya masing-masing, sifatnya itu masing-masing berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, dan kita harus paham, kita ngerti supaya ada banyak kebaikan dalam kehidupan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian disitulah kita dituntut untuk mengerti tentang zaman. Makanya kalau ada seorang muslim yang tidak mengerti tentang zaman, maka kedudukannya itu sebagaimana pedagang yang tidak paham tentang waktu. Kalau ada pedagang yang tidak paham waktu, bisa jadi dia jual sekoteng ketika di musim panas dan dia jual es krim ketika di musim hujan. Akhirnya mungkin dia jualan, tapi kemudian akhirnya tidak maksimal
keuntungan yang dia peroleh dan laba yang dia dapatkan, karena dia tidak paham tentang kondisi waktu yang sebenarnya itu bisa menjadikan lakunya atau dagangannya itu lebih laku kalau dia sesuai dengan kondisi dan zamannya. Maka sama, inilah yang menjadikan kita, bagi setiap mukmin, mereka itu dituntut untuk mengerti tentang waktu dan dituntut untuk mengerti tentang zaman. Sebelum kita menjelaskan tentang kondisi waktu dan zaman, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, kenapa kemudian kita harus mengerti tentang zaman, kenapa kita harus mengerti tentang waktu, supaya kemudian ketika kita merumuskan tentang perkara ini, betul-betul penggambaran kita utuh dan kita pahami dengan mudah. Ternyata kemudian para ahlul ilmi menyampaikan kepada kita, setiap dari seorang muslim ketika mereka akhirnya dituntut untuk mengerti tentang zaman, karena ada banyak kebaikan yang akan dia peroleh kalau dia mengerti tentang waktu dan mengerti tentang zaman. Kita akan sampaikan, yaitu minimal 2 kita sampaikan. Apa faedahnya kalau kita ngerti tentang zaman? Maka kemudian sebagian ahlul ilmi menyampaikan, seorang mukmin itu kalau dia mengerti tentang zaman, maka yang pertama yang akan menjadi faedah kebaikan untuknya itu adalah dia itu akan mengerti prioritas amal yang harus dia lakukan itu apa. Kalau kemudian ngerti tentang zaman, makanya kalau orang itu paham tentang kondisi, paham tentang situasi, maka prioritas amal yang dia lakukan dan dia kerjakan itu mampu dia rumuskan dengan tepat, sesuai dengan kondisi zaman dan sesuai dengan kondisi waktu yang sedang berlangsung. Kita ambilkan contoh-contoh yang gampang. Antum misalkan menjumpai ada orang yang antum dakwahi, ada seorang perempuan misalkan, dia membuka aurat, pakai celana pendek, kemudian dia ngerokok. Tapi juga antum tahu bahwasanya perempuan ini termasuk keluarga antum contohnya, ternyata dia suka datang ke dukun dan paranormal, orang pinter. Kalau antum paham tentang kondisi, ketika dia sedang berhadapan dengan antum sembari dia ngerokok, maka kemudian ketika dia membuka aurat dan ketika dia sering datang ke dukun, maka perhatian antum tentunya bukan celana pendeknya. Perhatian antum tentunya bukan masalah rokoknya. Tapi kemudian perhatian kita pertama kali itu apa? Yaitu adalah tentang masalah dia datang ke dukun. Kenapa? Karena sesungguhnya kita paham bahwasanya ketika masalah rokok itu mungkin dosa tapi kecil. Kemudian masalah ketika dia membuka aurat, maka sesungguhnya itu mungkin dosa besar tapi tidak membatalkan keislaman. Tapi kalau orang datang ke dukun, hati-hati. Sesungguhnya kepergian dan frekuensi orang datang ke dukun itu bisa menyebabkan batalnya keimanan. Orang kalau paham kondisi akhi, maka dia akan skip dulu masalah rokoknya, dia skip dulu masalah celana pendeknya. Tapi dia akan fokus bagaimana menyampaikan kepada akhwat itu, kepada perempuan itu, bagaimana iman yang benar, tauhid yang benar, konsekuensi ketika tauhid, pembatal Islam itu apa. Dari situ kita berharap supaya dia paham hukumnya datang ke dukun itu kayak apa. Makanya kalau kemudian kita paham kondisi, prioritas-prioritas di dalam kita melakukan sesuatu itu terstruktur jadi baik ketika kita ngerti bagaimana kondisi yang kita hadapi. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan kebaikan itu kita dapatkan kalau kita mengerti tentang kondisi dan situasi yang sedang berjalan. Makanya setan itu tidak suka kalau kemudian kita itu mengerti tentang kondisi. Makanya di antara strateginya iblis ketika menggoda kita, maka iblis itu ketika menggoda kita memiliki 6 pintu dan 6 jebakan. Mungkin antum sebagian sudah tahu. Maka kemudian yang pertama, iblis itu akan menggoda kita, kata Imam Ibnu Qayyim, dengan jebakan yang bernama syirik. Ranjau yang pertama itu syirik. Ranjau ditutupi, tetapi sebenarnya walaupun ditutupi tetapi menjebak manusia supaya melakukan kesyirikan. Kalau kemudian kita selamat dari jebakan yang pertama, ada jebakan yang kedua yang bernama perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bid'ah. Di mana kemudian itu jebakan yang kedua. Kalau antum selamat pada jebakan yang kedua, ada jebakan yang ketiga. Jebakan yang ketiga itu apa? Al-kabair, dosa-dosa besar. Yang hari ini kita kemudian dikaburkan bagaimana memahami dosa besar dan disempitkan maknanya bahwasanya dosa besar itu hanya mencuri, berzina, minum khamr dan membunuh. Dan tidak lebih dari itu. Padahal dosa besar itu cakupannya sangat banyak, lebih daripada 70 dosa besar yang ada di dalam kitabullah dan hadis. Kalau antum selamat dari dosa besar,
maka dijebak dengan jebakan yang keempat, yaitu adalah dosa-dosa kecil. Kemudian dosa kecil yang diremehkan sampai kita tidak pernah merasa hajat untuk bertaubat. Kalau kita selamat dari dosa-dosa kecil, maka kemudian digoda dengan yang kelima. Yang kelima itu apa? Disibukkan dengan perkara-perkara mubah yang berlebihan. Ngomong mubah tapi berlebihan, makan mubah tetapi berlebihan. Kemudian merekreasi mubah tetapi berlebihan, tanpa terasa bahwasanya itu akhirnya menjauhkan kita dari amalan surga dan akhirnya tidak menyempatkan kita untuk melakukan amal salih. Kalau kita selamat, yaitu di jebakan yang kelima, masih ada jebakan yang keenam. Jebakan yang keenam itu apa? Menyibukkan kita dengan amalan yang kecil supaya kita luput dari amalan yang besar. Karena iblis itu ketika mendapati bahwasanya dirinya gagal menggoda ana dan antum dari syirik, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, dan perkara mubah yang berlebihan, maka dia itu membiarkan kita beramal. Tapi ketika membiarkan kita beramal, maka dia akan mengarahkan kita pada amalan yang kecil, diluputkan dari amalan yang besar, amalan-amalan yang sedang dibutuhkan, yaitu amalan yang besar, supaya kemudian amalan kita yang kecil itu tidak memberatkan amal kebaikan, tidak terlalu berat, sampai akhirnya dosa kita menjadi lebih berat daripada amal kebaikan kita, dan itu menggagalkan perjalanan manusia menuju ke surga. Makanya disitulah kita harusnya paham. Kalau kita tidak ngerti tentang kondisi, tidak ngerti tentang situasi, maka bisa jadi kita terkena dampaknya. Kita tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Makanya dalam konteks kemerdekaan Indonesia, antum coba sekali-kali googling. Tidak semua kaum muslimin saat itu, tidak semua kaum muslimin itu mengangkat senjata untuk mengusir Belanda, dan tidak semua kaum muslimin itu meruncingkan bambu untuk mengusir Belanda. Ternyata ada sebagian kecil kaum muslimin pada saat Belanda itu menguasai, mengambil harta kaum muslimin, menguasai wilayahnya kaum muslimin. Ternyata ada sebagian kecil kaum muslimin yang mereka lebih sibuk untuk berzikir di dalam pondoknya, lebih sibuk berzikir di dalam masjidnya dan musholanya, tetapi mereka tidak pernah berjuang untuk melawan Belanda. Memang zikirnya ibadah, iya. Siapa yang ngomong bahwasanya zikir itu bukan ibadah? Tapi ketika berzikir, dia diluputkan dari sesuatu yang besar. Apa sesuatu yang besar amal saat itu? Berjihad melawan Belanda. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia berzikir merasa tidak salah, padahal zikir pada saat ketika tidak dibutuhkan, ketika ada amalan yang lebih membutuhkan, bisa jadi itu menjadi amalan yang dibenci oleh Allah ketika tidak paham kondisi pada saat dia dibutuhkan untuk berjuang mengusir orang kafir. Ya, jadi ini apa ya? Suara radio, handphonenya siapa? Handphone saya tidak aktif loh ini. Ya, nggak apa-apa, ini ujian bagi kita. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita dituntut untuk memahami tentang kondisi. Kita harus paham supaya kita mampu memberikan apa yang terbaik. Kalau kemudian kita tidak paham kondisi ikhwan, berantakan semua amal ibadah kita di hadapan Allah. Ibu antum sakit, antum malah sibuk putar-putar kemana-mana meninggalkan ibu antum yang sakit. Sekalinya ibu antum, WA antum jawab, "Mah, saya ini lagi silaturahmi ke teman-teman." Padahal saat itu tidak ada silaturahmi yang paling utama kecuali merawat ibunya ketika sakit. Kenapa konteks semacam itu bisa terjadi? Ya karena tidak paham kondisi, tidak paham situasi. Itulah yang menjadikan akhirnya setiap mukmin itu, kenapa memahami kondisi, situasi, itu dia harus pahami supaya dia mampu merumuskan amal-amal yang paling utama dalam kehidupan ketika dia paham kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Nah, itulah yang pertama, bahwasanya kalau kita paham kondisi maka akan melahirkan kebaikan. Bagaimana kita mengenai akhirnya kita tahu prioritas kita di dalam kita beramal. Yang kedua, kalau kemudian kita mengetahui tentang satu kondisi, maka kita mampu merumuskan, ya, mampu merumuskan perkara-perkara yang sifatnya untuk membentengi diri kita dari kerusakan-kerusakan yang ada pada zaman yang kita pahami.
Jadi kalau antum mengerti tentang kondisi, karena ini berkaitan tentang agama pembicaraan kita, maka akhirnya antum dapat merumuskan bagaimana membangun benteng supaya melindungi agama kita, supaya kita tidak rusak, agama kita mendapatkan musibah. Dan itu tidak akan pernah kita pahami kalau kita tidak paham kondisi. Orang yang tidak paham bahwasanya jeroan itu tidak baik untuk kesehatan ketika umurnya sudah 40 tahun, bagi yang sudah 40 tahun, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah mampu menjaga dirinya dari konsumsi jeroan. Akhirnya dia setiap mendapati jeroan, Masya Allah, berbinar-binar matanya dan menyantapnya lebih dari 3 dan 4 potong. Karena dia tidak paham bahwasanya jeroan itu bahaya. Orang yang tidak paham bahwasanya minyak goreng ketika menjadi makanan-makanan gorengan yang gurih dan lezat itu, maka kemudian kalau tidak paham maka dia akan mengkonsumsinya itu berlebihan. Kenapa? Karena tidak paham bahwasanya minyak goreng ketika berlebihan itu memberikan mudarat dan keburukan bagi kesehatan dia. Sama lah, kalau kita tidak paham kondisi tentang situasi yang sedang berjalan, fitnahnya itu apa, maka kita tidak tahu dari apa kita membentengi. Makanya akhirnya kemudian kita bingung dan akhirnya kita tidak mampu membentengi kehidupan agama kita, dan bisa jadi kehidupan agama kita jadi berantakan gara-gara tidak paham tentang kondisi. Makanya kemudian kita kalau jujur melihat, para ulama itu adalah orang-orang yang paling sensitif mengerti tentang zaman. Saya ambilkan contoh ikhwan. Antum kalau perhatikan pada zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terutama tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi setelah para sahabat itu siapa? Tabi'in. Generasi setelah para tabi'in siapa? Tabi'ut tabi'in. Salah satunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Itu adalah min sigari tabi'in, yaitu diantara kelompok tabi'in yang kemudian belia dan muda. Kalau antum kemudian bertanya-tanya, kenapa ya Imam Syafi'i, Imam Malik tidak banyak bicara tentang orang kafir, tidak banyak bicara tentang konspirasi orang kafir, tidak banyak bicara tentang kedoliman yang ditimbulkan sama orang kafir. Bahkan kalau antum membaca kitab-kitab mereka, tidak banyak pembicaraan para ulama pada saat itu membicarakan tentang orang kafir. Antum kalau kemudian tidak memperhatikan dan paham, maka antum tidak akan menemukan jawabannya. Ternyata jawabannya adalah disampaikan karena pada saat itu orang kafir itu tidak menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Karena sesungguhnya pada saat ketika Imam Syafi'i, Imam Malik itu ada, sesungguhnya Islam itu berada pada masa era keemasan. Dan begitu kuat dan kokohnya Islam pada saat itu. Sampai kemudian kita mendapati orang kafir itu begitu kebingungan bagaimana menghadapi kaum muslimin. Mereka menarik jilbab seorang wanita, dikirimkan itu di tempat Amuriyah itu, kemudian dikirimkan pasukan. Kepalanya sudah sampai Amuriyah, kemudian di belakangnya masih jauh dari kota Madinah. Karena Islam itu begitu kuat. Makanya pembicaraan tentang Imam Syafi'i ketika kita membaca dalam kitab-kitab mereka, pembicaraan mereka itu banyak berbicara tentang apa? Banyak berbicara tentang ilmu kalam. Karena pada saat itu fitnahnya itu tentang kalam, ilmu kalam. Dan tidak banyak membicarakan tentang orang kafir, karena orang kafir bukan menjadi fitnah pada zaman itu. Jadi antum harus paham, pada zaman Imam Syafi'i, Imam Malik itu tidak ada daerah yang paling aman kecuali pusat-pusat kaum muslimin. Makkah, Madinah, Kufah, Baghdad, Damaskus itu tempat-tempat yang aman. Mesir itu tempat yang sangat aman. Kenapa? Karena sesungguhnya pada saat itu betul-betul Islam itu berada pada era keemasan. Makanya sampai kemudian kita menjumpai ada peperangan yang bernama Dhatus Salasil. Dhatus Salasil itu peperangan di mana orang-orang kafir itu, orang-orang Romawi itu, bagaimana komandan-komandan perang mereka itu merencanakan bagaimana membuat pasukan mereka itu supaya tidak kabur kalau menghadapi kaum muslimin. Kemudian mereka punya ide, yaitu adalah mengikat setiap pasukan itu dengan salasil. Salasil itu apa? Rantai. Setiap pasukan Romawi itu dirantai supaya kalau mereka sedang berhadapan dengan kaum muslimin, mereka tidak kabur ketika menghadapi dan mendengar pekik tabirnya kaum muslimin. Sampai pekik tabirnya aja membuat ketakutan. Sampai kemudian mereka lari. Sampai kemudian setiap pasukan tentaranya Romawi itu dirantai satu persatu supaya tidak kabur, baru mendengar pekik takbirnya. Makanya kemudian rontok satu persatu peradaban-peradaban besar pada zaman itu kan. Kita mendapati peradaban Persia jatuh luluh lantak itu pada zaman Umar bin Khattab. Padahal mereka membangun peradaban mereka selama ratusan tahun. Habis itu pada zaman Umar bin Khattab.
Romawi rontok, ketakutan mereka didatangi setiap pasukan kaum muslimin dan mereka terkalahkan. Sampai kemudian semacam itu. Maka kemudian akhirnya kita memahami kenapa Imam Syafi'i, Imam Malik tidak banyak bicara tentang orang kafir pada zaman itu, karena mereka bukan ancaman, orang kafir di bawahnya kaum muslimin. Makanya sampai kita pernah mendapati ada sebuah foto lama kan, foto tua dan kuno, entah benar atau enggak. Salah satu di antara rajanya Austria dan bersama dengan permaisurinya itu pakai cadar. Kenapa pakai cadar? Karena saat itu peradaban yang sedang menguasai dunia itu adalah peradaban Islam sebelum tahun 1930-an itu. Karena kemudian pada sebelum 1924 khilafah itu masih berdiri, kemudian dipimpin oleh Sultan Abdul Malik, Sultan Abdul Hamid yang kedua. Pada saat itu Islam itu masih berada pada kejayaannya walaupun tidak sekuat pada sebelumnya. Loh, sampai perempuan-perempuan kafir itu mencontoh, karena trendsetternya itu adalah kaum muslimin, sampai cara bercadar pun diikuti oleh mereka. Itu dulu ketika kemudian zaman ketika sebelum kita, jauh sebelum kita, itulah yang menjadikan akhirnya apa? Para ulama kenapa nggak bicara tentang orang kafir? Karena sesungguhnya orang kafir tidak menjadi fitnah. Yang menjadi fitnah pada zaman Imam Syafi'i, Imam Malik itu apa? Ilmu kalam. Makanya pembicaraan para ulama itu banyak bicara tentang ilmu kalam, filsafat, yang saat itu ketika mereka mendapati kitab-kitab dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, karena pada saat itu kaum muslim itu haus dengan ilmu pengetahuan, semua buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Makanya kemudian sampai bacaan mereka itu kemudian akhirnya ada yang terpesona dengan ilmu filsafat. Makanya para ulama saat itu lebih intens membicarakan tentang ilmu kalam dan bagaimana membantahnya, tentang filsafat bagaimana membantahnya untuk membela sunnah, karena pada saat itu fitnahnya semacam itu. Makanya kemudian ada kitab-kitabnya itu kemudian Al-Intisar li Ashabil Hadis, Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Itu kitab-kitab ikhwan itu adalah membahas tentang pembelaan para ulama terhadap sunnah dari serangan yang bertubi-tubi yang datang dari ilmu kalam ketika mereka mencoba menggeser sunnah dalam kehidupan dan mencoba untuk meletakkan bahwasanya kekuatan itu terletak pada akal. Perhatian ulama di situ. Kenapa? Zamannya memang zaman semacam itu. Lah kalau kita kemudian paham sebagaimana ulama, maka kemudian akan indah. Dan itu beda dengan zaman kita. Zaman kita itu bertubi-tubi fitnah yang kita dapatkan, bukan hanya ilmu kalam. Sampai kemudian orang kafir pun kemudian menguasai dalam kehidupan dan setiap lini kehidupan kita. Makanya kemudian kita, disitulah yang tadi saya sampaikan, setiap zaman itu punya karakternya masing-masing. Setiap zaman itu punya sifatnya masing-masing. Mengetahui tentang zaman-zaman tertentu itu yang menjadikan kita mampu untuk menjaga diri kita dan membuat formula apa untuk membentengi diri kita dari kerusakan-kerusakan, karena sesungguhnya sekali lagi dalam setiap zaman itu punya bagaimana situasinya yang berbeda-beda antara satu tempat dengan satu waktu dengan waktu yang lainnya. Makanya kemudian disitulah kita akhirnya paham. Nah, sekarang setelah kita memahami betapa pentingnya kita untuk memahami, peka kepada zaman dan ngerti bagaimana kondisi zaman. Nah, sekarang mari kita bahas zaman kita ini bagaimana. Zaman kita ini bagaimana? Kenapa zaman kita disebut zaman fitnah? Karena kemudian kita menjumpai para ulama, para ahlul ilmi yang mereka menjadi mercusuar ilmu dalam kehidupan orang yang beriman. Mereka itu berkata bahwasanya zaman kita ini disebut dengan zaman fitnah. Nah, sekarang kemudian kita pengen tahu kenapa disebut zaman fitnah. Jangan sampai kemudian kita fasih mengatakan ini zaman fitnah, tapi kita tidak paham artinya zaman fitnah itu apa. Oh, fitnah itu memberitakan sesuatu tidak sesuai dengan fakta dan data. Itu fitnah menurut bahasa Indonesia. Adapun kata fitnah yang disebutkan di dalam Al-Quran, ketika Nabi menyebutkan kata fitnah, ketika Quran itu menyebutkan kata fitnah, kita harus paham kenapa zaman kita disebut zaman fitnah. Kita harus ketahui, kita harus mengerti, supaya nanti kita harus tahu apa yang harusnya kita lakukan sesuai dengan panduan yang disampaikan oleh para ulama, ya. Maka zaman ini disebut dengan zaman fitnah itu kemudian memiliki ada banyak sekali makna yang terkandung pada kata fitnah kalau disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka kemudian kita sebenarnya kalau kita membaca dalam tulisannya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala
Maka beliau kemudian mengatakan ada 11 makna yang dimiliki pada fitnah, pada kata atau pada makna dari kata fitnah. Kita tidak menjelaskan semuanya, kita jelaskan 5 sajalah. Kenapa kemudian zaman kita disebut dengan fitnah? Dan ketika Allah menyebut kata fitnah di dalam Al-Quran, itu artinya apa yang kemudian harus kita pahami. Maka disampaikan di sini. Beliau kemudian menyampaikan yang pertama, kenapa zaman kita ini disebut dengan zaman fitnah? Yang pertama, karena sesungguhnya zaman itu disebut dengan zaman fitnah karena sesungguhnya samar-samar antara yang hak dengan yang batil. Jadi akhirnya untuk mengenali kebenaran itu begitu susah dan mengenali kebatilan itu begitu sulit. Maka rujukan beliau ketika menerjemahkan makna yang pertama disebutnya zaman fitnah, yaitu samar-samarnya antara yang hak dengan yang batil, maka beliau merujuk kepada sebuah dalil di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-73. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu kemudian tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka akan terjadi fitnah di atas muka bumi dan akan terjadi kerusakan. Dari kata fitnah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal 73, maka kemudian para ulama tafsir, kemudian para salaful ummah menyampaikan artinya fitnah itu apa? Satu, yang pertama yaitu samar-samarnya antara yang hak dengan yang batil. Dan hari ini kan susah, betul-betul nyata enggak? Apa yang kemudian menjadi makna dari fitnah itu kalau kita korelasikan dengan kehidupan kita? Nyata, sekarang itu susah. Makanya saya tuh ingat betul kepada sebuah kata-kata hikmah itu. Laisa kullu ma yalma dahab, apapun yang berkilau belum tentu emas. Karena zaman fitnah sekarang itu. Makanya sampai kemudian tidak usah bicara konteks agama, dalam masalah duniawi saja kita itu mengenali sesuatu itu susah. Mau mengenali laki dan perempuan aja susah kok sekarang. Ini laki atau perempuan ya, insyaallah ya. Kalau dibilang laki kok cakep, tapi kalau dibilang perempuan kok ada jangkungnya. Loh, sampai mengenali identitas seorang wanita itu susah. Belum lagi kemudian mengenali buah kelapa ini asli atau enggak. Kemudian kita mengenali mie, apakah kemudian ini asli atau enggak. Loh, saking susahnya loh. Bukan saya menyebutkan kelapanya, enggak, insya Allah sih aman, insya Allah. Nah, saya minum 2 gelas sudah. Jadi artinya begitu susah kemudian kita mengenali, padahal itu dalam konteks masalah dunia. Kita membedakan antara barang KW dan barang ori aja susah loh. Membedakan rendang dengan lengkuas saja susah. Kelihatannya ini curhat. Jadi kadang-kadang kita di warung Padang disangkanya wah rendangnya 2. Ini rendangnya 2 ya Pak. Warung Padangnya senyum-senyum aja. Ternyata kita gigit pedes ya. Itu lengkuas. Lo membedakan lengkuas sama rendang ada susah. Makanya sampai membedakan ini bakso formalin sama bakso yang burak, yang asli, yang urat daging itu susah ikhwan. Ana gambarkan segamblang-gamblangnya. Ana enggak suka ngomongin hal-hal yang berat-berat. Saya cuma ingin membuka antum dengan segampang, karena kata Imam Nawawi itu salah satu intinya dakwah itu menyederhanakan masalah yang berat. Kalau antum membedakan antara bakso yang formalin dengan bakso daging urat yang asli aja susah, itu konteks bakso. Nah, apalagi agama. Dan berapa banyak orang yang kemudian mengatakan bahwasanya ini saya begini, tapi ternyata adalah sumber kerusakan itu sendiri. Kita tidak pernah paham. Susah kita sekarang itu. Makanya kemudian sampai penggambaran Nabi kepada kita itu apa? Zaman fitnah itu identik dengan kegelapan. Makanya sampai Nabi memberikan sifat pada zaman fitnah dalam hadis yang mungkin antum sering dengerin itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ketika Nabi bersabda, "Badiru bin a'mali fitanan kakita ilailil mudlim asbahar rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran ya bi adinahu bi aradim minad dunya." Sampai Nabi itu mengatakan, mau bergegas gitu loh beramal sebelum datangnya zaman fitnah. Zaman fitnah itu kakita ilailil mudlim, sebagaimana potongan malam yang gelap gulita. Gelap ikhwan, Nabi mengatakan gelap. Kalau antum ingin menggambarkan bagaimana arti gelap itu, sebagaimana antum di sini tiba-tiba PLN mati. Antum pergi ke tempat wudhu aja mungkin 5 menit meraba-raba. Membedakan antara daun pintu sama daun jendela bingung. Itu gelap.
Makanya kemudian hari ini susah betul hari ini tuh. Makanya kadang-kadang berapa banyak orang yang menggenggam, dia merasa menggenggam kebenaran, padahal dia menggenggam masalah banyak dalam kehidupan agamanya, karena tidak sadar dia. Makanya kalau pada zaman fitnah itu Masya Allah, diem, hati-hati, jangan sembrono, jangan kemudian terburu-buru. Baru taklim sekali, taklim 2 kali sudah ngomong sana, ngomong sini, posting sana kayak ulama besar aja. Semuanya rebutan jadi mufti hari ini itu, Masya Allah. Semuanya rebutan jadi ulama. Padahal kita mengetahui bahwasanya kita hidup pada zaman fitnah, dan di antara konteks fitnah itu apa? Konteks fitnah itu gelap. Makanya kalau memberikan sesuatu itu pelan-pelan, tidak terburu-buru. Kita ini ahlu tawassut, ahlu sunnah itu pertengahan, ikhwan. Tidak kemudian ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Makanya disebut ahlu tawassut. Makanya kemudian ketika kita berada pada zaman fitnah, pertama kali yang kita mulai korelasikan dalam kehidupan kita, sekarang susah. Bedakan wali Allah itu dengan walinya setan aja susah. Berapa banyak wali Allah disebut walinya setan, berapa banyak walinya setan disebut walinya Allah. Susah, definisinya itu sulit. Lihat masyarakat hari ini, hanya membedakan wali Allah dengan walinya setan aja bingung mereka. Karena ini zaman fitnah. Bedain antara dukun sama bukan dukun beda, coba. Bedain dukun sama ruqyah yang syar'i aja bingung. Makanya sampai kita mendapati berapa banyak kalimat yang hak tetapi dipakai sesuatu yang batil. Hari ini terjadi. Kalimatul haq yuradu biha al batil, kata Ali bin Abi Thalib. Berapa banyak kalimat yang hak tetapi dipakai sesuatu yang batil. Ruqyah ditulisnya ruqyah syariah, meliputi pelet pengasihan, tapi ditulisnya apa? Ruqyah syariah. Kalau tidak percaya beli pos kota besok, foto kirim ke ana, itu antum di bagian belakang itu ada itu, ditulisnya tuh ruqyah syariah, meliputi apa? Pelet, kemudian santet gitu, ditulis itu di iklan, dan itu kemudian sampai menggunakan kalimat syariah. Itulah zaman fitnah, ikhwan. Makanya kemudian ketika kita kemudian berada pada zaman fitnah, maka kemudian yang kita harus pahami, sampai hari ini menggenggam kebenaran itu begitu susah dan sulit. Menggenggam kebenaran lebih sulit daripada menggenggam belut yang kita tangkap di tengah kolam. Sulit. Berapa banyak orang yang mengatakan kami di atas yang hak, tapi justru dia itu penyebab dari semua masalah. Ya, makanya sampai Abdullah bin Mas'ud itu berkata, satajiduna aqwaman yad'una ila kitabillahi wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim. Kamu akan dapatkan satu zaman orang itu mengaku kami berada di atas kitabullah dan sunnah, wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim. Padahal tanpa antum sadari, dialah yang membuang kitabullah dan sunnah di belakang punggungnya tanpa kita tahu dan tanpa kita ngerti. Itulah yang disebut dengan zaman fitnah. Makanya kemudian akhirnya disebutnya zaman ini dengan zaman fitnah karena samar-samarnya antara yang hak dengan yang batil. Yang kedua, kenapa kemudian disebut dengan zaman fitnah? Yang kedua yaitu karena perselisihannya sengit dan susahnya hati orang yang beriman untuk bersatu. Maka kemudian beliau itu merujuk kepada satu ayat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-47. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Yaitu adalah mereka itu bergegas maju ke muka celah barisan kalian dan mengadakan perselisihan di antara kalian. Maka kemudian arti fitnah itu apa? Perpecahan. Susahnya hati untuk bersatu. Makanya hari ini kalau kita sudah bicara tentang persaudaraan ukhuwah itu kayak fata morgana. Begitu tampak indah kalau dibahas di majelis ilmu, tapi tidak pernah indah dibawa konteks keluar dari majelis ilmu. Berapa banyak orang yang berkoar-koar mengatakan ukhuwah, tapi pada dasarnya ukhuwah itu hanya untuk kelompoknya dan ustadznya saja. Tapi tidak pernah mampu untuk kemudian menerjemahkan persaudaraan. Hari ini begitu mudahnya kita kemudian saling membenci, begitu mudahnya kemudian kita saling bermusuhan hanya karena satu dan dua masalah. Susah untuk disatukan antara satu dengan yang lainnya. Makanya kemudian akhirnya apa? Segala masalah itu kecil jadi besar. Kata orang Jawa itu kriwikan jadi grojokan. Itulah kemudian hari ini. Satu status jadi panjang, betul. Orang begitu gampang untuk membenci saudaranya, orang begitu gampang untuk menghujat saudaranya. Susah untuk kemudian bertemu. Sama-sama beriman loh. Sama-sama sholat syuruk, sama-sama dzikir pagi, sama-sama tahajud, sama-sama bernikop. Hanya satu masalah yang berbeda. Ketika yang satu mengambil mustahid yang di sana, yang satu mengambil mustahid yang di sana, itu ketemu sebagaimana ketemunya orang mukmin sama orang kafir.
Nyata atau tidak nyata? Tidak usah dijawab pun saya tahu penderitaan hati antum. Ya kan? Betul banyak kemudian orang kemudian delete kontak, blokir WA, blokir Facebook, sibuk mencari musuh di antara orang yang beriman. Dan itu kemudian sebagaimana sudah disampaikan isyaratnya di dalam ayat yang tadi kita baca At-Taubah 47. Salah satunya di antara makna fitnah itu apa? Yaitu susahnya hati untuk bertemu dan susahnya hati untuk bersatu di antara orang yang beriman. Persis kayak setan itu. Siapa sih yang kemudian suka kemudian kita bermusuhan? Setan. Makanya jangan jadi setan dalam bentuk manusia. Maka kemudian inilah yang kemudian kita dapatkan bahwasanya yang kedua disebutnya zaman fitnah itu semacam itu. Susah untuk bersatu itu. Padahal kalau kita perhatikan satu persatu di antara perintah-perintah sunnah yang ditetapkan dan disampaikan Nabi itu bertujuan untuk apa sih? Bertujuan supaya kita saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Ikhwan, antum lihat aja. Antum tadi sholat itu diperintahkan apa dalam sholat sebelum kita menegakkan sholat kita? Rapat softnya ikhwan, bahu ketemu bahu, kelingking kaki ketemu kelingking kaki. Antum tahu nggak bagaimana omongan Nabi ketika mengatur jamaahnya ketika mau sholat? Sawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Lurus, rapat, jangan sampai berselisih kalian dalam sholat. Kalau berselisih kalian dalam sholat, berselisih hati kalian nanti di luar sholat. Lu sampai masalah sholat aja diatur supaya kemudian kita mencintai. Kita disuruh ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, diem supaya tidak melukai hati saudara antum, supaya tetap bersatu dan mencintai di antara orang yang beriman. Kita diperintahkan kalau masak daging diperbanyak kuahnya supaya tetangga antum yang tersakiti mencium baunya, antum kemudian bagi itu kemudian kuahnya kepada mereka. Lu sampai tersakiti bau aja, ada solusinya, diperbanyak kuahnya, kasih kuahnya, makan dagingnya. Enggak gitu. Itu contoh aja, satir itu. Jangan diamalkan kayak gitu syarafnya ya. Makanya kalau baca hadis tuh pakai syaraf, pakai penjelasan ulama. Mie godok, sononya pakai kuah doang. Ini apa Pak? Mie rebus. Ini kuahnya doang. Mie-nya mana mie-nya? Mie-nya insya Allah buat saya. Nah, bisa. Sampai kemudian tersakiti bahu pun kemudian ada solusinya, berbagi. Bagaimana kita memuliakan tamu supaya tamu tidak kemudian terlukai. Semua bangunan syariat itu kalau antum perhatikan jeli untuk memperhatikan satu persatu. Kenapa semacam itu? Untuk membangun persaudaraan, mencintai di antara orang yang beriman. Sampai antum kalau mendapati saudara antum berbuat dosa, antum yang lihat nih, saya ngelihat ini, beliau ini kemudian fatir nih ya, fatir. Misalkan kemudian berbuat dosa, saya ketika melihat langsung disuruh untuk mendiamkan atau tidak menceritakan orang atau disuruh menceritakan ke orang lain, disuruh diam. Tuh sampai setingkat itu, sampai kita nanti kalau mendapati saudara kita mati, kemudian kita memandikan, kemudian ada aibnya ketika mandikan, ternyata tompelnya gede di punggungnya, padahal ketika hidup itu foto model yang terkenal, disuruh nutupin atau disuruh buka tentang tompelnya itu, disuruh nutup, padahal sudah meninggal dunia. Yang ingin saya sampaikan garis benang merahnya itu sama. Semua bangunan sunnah itu disyariatkan oleh Nabi dalam kehidupan kita untuk membangun kecintaan seorang mukmin dengan mukmin. Bukan untuk menjadikan mukmin itu musuh bagi kita. Makanya orang yang menjadikan mukmin itu musuh itu gayanya khawarij. Yang suka menjadikan orang mukmin itu musuh, dimusuhi, terus dicari kesalahannya. Kayak gitu. Dan itu kemudian pada zaman fitnah, makanya susah bertemu kan? Karena semua orang kemudian merasa tidak mau untuk dipersaudarakan. Susah kalau sudah kayak gitu. Siapa yang kemudian menikmati bangkai yang semacam ini? Orang kafir. Makanya orang kafir itu berusaha terus dari dulu itu bagaimana menjadikan kaum muslimin ini betul-betul berpisah satu dengan yang lainnya. Bahkan itu mereka lakukan kepada salah satu tokoh pejuang sunnah kita. Siapa itu? Imam Bonjol. Imam Bonjol sunnah atau tidak sunnah, ikhwan? Sunnah. Antum nggak lihat fotonya pakai jubah, pakai jenggot, mengucapkan kalimat takbir. Sunnah atau tidak sunnah itu? Sunnah, ikhwan. Masya Allah itu. Tapi lihat yang dilakukan Belanda kepada Imam Bonjol. Kemudian dibenturkan dengan kaum Padri, bermusuhan dengan kaum Padri dulu. Makanya orang kafir itu dari dulu suka dan hobinya itu membenturkan orang yang beriman. Makanya Masya Allah, itu persis dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Perselisihan itu banyak kalau pada zaman fitnah. Makanya kalau kita paham, kita berada pada zaman itu, ya komitmen kita itu supaya tidak menjadi bagian dari perselisihan itu.
Makanya jadi ikhwan itu jangan kayak api, jadilah ikhwan itu kayak air itu loh. Sifatnya ngademin dan sifatnya bukan membakar. Jadilah ikhwan itu kemudian kayak jarum, bukan kayak gunting yang sifatnya merekatkan, bukan merobek-robek. Banyak ikhwan, mungkin saya beristighfar dan bertobat kalau menjadi bagian itu. Kadang-kadang kita itu tidak sadar sudah hidup pada zaman fitnah, kita melihat orang kafir itu mendolimi kita di mana-mana, tapi kita itu bersifat sebagaimana apa? Gunting dengan api, sukanya merobek-robek persaudaraan dan sukanya membakar hati orang yang beriman. Loh, sampai kapan itu? Dan itu disebut zaman fitnah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemudian para ulama Syekh Shalih Al-Munajjid kemudian menerangkan yang ketiga, kenapa disebut dengan zaman fitnah? Disebut dengan zaman fitnah itu karena banyaknya kesyirikan dan kekufuran. Syirik di mana-mana, kufur di mana-mana. Ya, sampai kemudian Allah menyebutkan waqatiluhum hatta la takuna fitnah, surat Al-Baqarah 193. Perangilah mereka sampai kemudian tidak terjadi fitnah. Fitnah itu apa? Syirik dan kufur. Makanya kita dapati hari ini syirik di mana-mana, kekufuran di mana-mana. Akhir tahun para peramal itu muncul, ya kan? Mama Lemon dan yang lainnya. Ramal tahun 2018 ada tokoh besar yang meninggal dunia. Akan banjir, ada orang yang meninggal. Ya nggak usah diramal juga kita tahu kalau banjir dan akan banyak tokoh yang... Itulah kesyirikan di mana-mana, kekufuran di mana-mana. Sampai kita menjumpai kesyirikan itu bertebaran di mana-mana. Kita mendapatkan orang yang banyak berdagang itu, Masya Allah, banyak orang yang berdagang itu, kemudian mereka pakai dukun supaya dagangannya laku, laris. Sampai kemudian handphone kita itu kalau antum jeli memperhatikan itu sampai Play Store-nya kalau antum ketik paranormal, keluar itu programnya paranormal. Di Play Store itu. Nggak usah penasaran ya. Ya karena saya ada yang ngasih tahu. Ya. Sampai kemudian ada, dan itu kesyirikan jamar di mana-mana, menjamur di mana-mana sesuai dengan apa yang sudah diisyaratkan oleh Nabi, kesyirikan dan kekufuran. Belum lagi dengan perilaku kemunafikan i'tiqadi. Tahu ya munafik i'tiqadi? Munafik secara keyakinan, dohirnya muslim tapi benci sama Islam, benci sama syariat, menantang adab untuk disegerakan untuk datang, menuduh bahwasanya Nabi itu berhak untuk kemudian dikritisi karena dia adalah tokoh manusia biasa. Masya Allah, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian kita mendapati semacam itu terbungkus dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus itu ada. Dan itu untuk menjelaskan kepada kita, syirik dan kufur itu menjamur hari ini. Persis dengan sifatnya disebut zaman fitnah. Kita merasa bahwasanya kalau sudah modern tidak ada syirik, kata siapa ikhwan? Modernitas itu tidak pernah menghilangkan syirik. Yang bisa menghilangkan kesyirikan itu cuma tauhid. Sekarang berapa banyak bangunan-bangunan pencakar tinggi gedung itu. Tapi kalau kemudian nyari angka 3 tidak ada, 11 tidak ada. Liftnya dari 10 langsung ke 12. 4 ya, bukan ini. 4 ya. 4 tidak ada. Kompleks saya aja enggak ada. 1, 2, 3, 5. Enggak ada 4-nya. Sampai semacam itu. Mobil saya 4, alhamdulillah enggak apa-apa. Tapi sudah dijual. Tapi kemudian kesyirikan di mana-mana dan terbungkus dalam berbagai macam perkara. Sampai kemudian kita mendapati, kalau antum pengen bertanya, mana buktinya bahwasanya hari ini kesyirikan dan kekufuran itu nyata di mana-mana membelenggu kehidupan manusia. Loh, antum dapati dukun hari ini kaya atau miskin? Punya mobil limited edition coba. Ya. Kita aja seumur umur enggak punya mobil limited edition itu. Kita punya mobilnya 1 juta umat itu rata-rata. Dia punya mobil limited edition. Kalau antum kemudian mengatakan syirik dan kekufuran sekarang alhamdulillah enggak ada. Loh, selama dukun itu masih kaya berarti eksistensi kesyirikan dan kekufuran itu ada. Karena salah satu walinya setan yang mercusuarnya kesyirikan dan kekufuran itu ya dukun itu. Dan itu nyata di mana-mana syirik itu mengepung kita. Makanya kalau kita paham ikhwan, tolonglah anak-anak kita itu, mereka hidup pada zaman yang begitu berat dengan zamannya kita itu beda. Tanamkan akidah, karena syirik dan kekufuran hari ini sudah kita berat. Belum lagi 10 tahun lagi ketika anak kita sudah mulai dewasa. Makanya Masya Allah, saya sampaikan, ajarkan anak-anak kita itu ilmu akhirat, bahwasanya mereka itu akan hidup lama di akhirat.
selama-lamanya. Hari ini kita nitipkan anak itu pada pendidikan yang menitik beratkan kepada dunia. 1 pekan itu berjam-jam, seakan-akan anak kita hidup di dunia itu selama-lamanya. Dan mengajarkan ilmu akhirat itu cuma 1 jam dalam 1 pekan. Seakan-akan kita pengen ngomong sama anak kita, akhirat nanti sebentar nak hidupnya, makanya belajarnya sebentar aja. Makanya di situ kemudian akhirnya kita memahami kenapa disebut zaman fitnah. Disebutnya dengan zaman fitnah banyaknya kesyirikan dan kekufuran. Sampai puncaknya nanti fitnah dari kesyirikan dan kekufuran itu apa? Munculnya Dajjal. Karena lambang kesyirikan yang paling puncak itu adalah Dajjal. Makanya kemudian Dajjal ada tulisannya kafir. Dajjal ada tulisan kafir, dan satu persatu tanda-tanda Dajjal itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan loh, nggak akan ada orang yang mampu membaca tulisan kafir yang ada pada dahinya Dajjal kecuali orang yang beriman. Kalau dia nggak beriman tuh nggak bisa baca. Makanya Nabi sampai kemudian menyampaikan dalam satu riwayat, la yaqra'uhu illa mu'minun. Ada tulisan kafir pada keningnya Dajjal, tidak ada yang mampu membaca tulisan kafir itu kecuali orang yang beriman. Kalau dia nggak beriman sepenuh-penuhnya dan sebenar-benarnya, dia akan mampu membaca tulisan kafir. Bisa jadi ada 2 orang teman ngobrol nih, yang satu kemudian ngomong itu Dajjal, temennya akan ngomong itu bukan Dajjal, itu tulisan Kak Fa'ro. Bukan, itu bukan tulisan Kak Fa'ro, kamu lebay itu. Bisa jadi ada ibu kemudian berbicara itu Dajjal nak, itu ada tulisan kafir itu nak, anaknya ngomong bukan bu, itu bukan tulisan kafir, itu huruf Korea gitu. Karena dia paham tentang iman. Makanya sampai Nabi kemudian mengatakan la yaqra'uhu illa mu'minun. Tidak ada yang mampu membaca tulisan kafir yang ada pada keningnya Dajjal kecuali orang yang beriman. Makanya apa? Disitulah kita paham tidak ada obat dari getirnya fitnah kecuali apa? Akidah yang salimah, akidah yang selamat itu. Antum coba bayangkan ikhwan, antum susah payah kerja dari jam 7 sampai kemudian malam, kemudian antum tidak perhatikan akidah untuk diri antum, tidak perhatikan akidah untuk anak-anak antum. Coba kita bayangkan, anak kita sampai kemudian akidahnya rusak, selesai itu urusan akhirat antum tidak akan pernah menjumpai anak antum itu doanya dikabulkan oleh Allah kalau akidahnya sudah rusak. Karena kemudian ini zaman fitnah, suruh syirik itu luar biasa. Jadi kalau kita harus melihat, kita kemarin digemparkan zina, kemudian naik lagi. Kita habis-habisan dulu membahas zina. Masih ingat kita video orang kemudian zina tersebar, anak SMP zina, itu kan kita terkuras emosinya saat itu. Kemudian muncul LGBT, yaitu kemudian humbreng. Ya, muncul itu. Nanti terus ini fitnahnya itu kemudian terus. Jadi antum harus siap-siap loh, menyiapkan tenaga antum untuk terkuras tenaganya menghadapi setiap tema yang nanti akan muncul. Puncaknya Dajjal muncul itu. Oh, kita hari ini ngadepin homo aja gregetan akhi. Kita ngeliat di TV itu, ya Allah, pingin kita ya Allah. Masya Allah ya. Sabarnya itu kadang-kadang mau habis itu. Bukan kita tidak sabar loh, karena kita marahnya karena Allah, bukan karena nafsu kan. Itu ketika kita dapetin isu-isu itu, ana yakinkan akhi, itu akan bertambah. Kenapa? Fitnah itu ketika turun dari kecil membesar, puncaknya itu Dajjal. Beda dengan musibah. Musibah itu turun gede pertama kali, tapi kemudian lama-lama berlalunya waktu dia mengecil. Coba antum, tiba-tiba tengah malam jam 2, kemudian telepon berdering, antum deg-degan kan, ternyata bapak yang nelpon. Angkat, nah ibu meninggal dunia. Gede langsung itu, kayak ambruk dunia kita itu. Tapi dengan berlalunya waktu, hilang satu persatu musibah itu ngecil. Itu musibah. Fitnah enggak. Fitnah itu datangnya kecil. Dari kemudian peristiwa dari Umar bin Khattab, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian terjadinya perselisihan di antara para sahabat, berlanjut terus sampai sekarang. Ingat gak dulu ketika masih di era masa Pak Soeharto, gak banyak fitnah kayak gini. Paling-paling fitnah yang kita hadapi adalah gesekan kita dengan aliran keyakinan, kejawen. Kemudian ganti, berubah lagi fitnahnya. Dan bukan fitnahnya tambah kecil, enggak. Tambah gede, tambah gede. Kalau hari ini kita sudah terkuras energinya untuk membahas tentang hombreng, itu siap-siap aja akhi. Sebentar lagi ada tema yang lebih besar lagi.
Puncaknya kesyirikan dan kekufuran itu. Dan puncaknya apa? Biangnya itu Dajjal. Kenapa saya nyebut umreng? Bukan saya maksudnya kasar, tapi itulah yang paling tepat. Jangan suka mengatakan LGBT adalah terlalu bagus. LGBT, wah masya Allah kayak saya Inggris, nggak usah lah. Kalau Ustadz Haikal Hasan katanya apa? Anak tidak tega ngomongnya. Ustadz Hasan itu dia menyebutnya penggemar lubang tai. Tapi saya nggak. Karena ya itulah. Jadi tema itu kemudian akhirnya menjadikan kita memahami betapa beratnya pada zaman fitnah ketika kita menghadapi berbagai macam kesyirikan dan kekufuran. Makanya penjagaan akidah penting, disampaikan keluarganya, disampaikan akidahnya, dipelajari dengan benar. Jangan sampai gulu yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, tawasud di tengah-tengah. Itu penting supaya kemudian membentengi kehidupan kita, karena salah satu di antara konsekuensi zaman disebut zaman fitnah yaitu adalah banyaknya kesyirikan dan kekufuran. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa disebut dengan zaman fitnah? Yang keempat itu disebut dengan zaman fitnah karena banyak cobaannya. Makanya orang yang beriman pada zaman fitnah itu berat, tidak gampang. Dan bedanya kita dengan para sahabat itu apa? Sahabat itu ada Rasulullah di tengah-tengah mereka. Adapun kita hari ini tidak ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Makanya Nabi itu pernah ketika beliau berhadapan dengan pada saat itu membawa pedang-pedangnya itu berlumuran dengan darah. Kemudian saat itu berkata, aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka fahal baqiya ahadun khairu minna ya Rasulullah. Kemudian saat itu berkata, ya Rasulullah, kami telah masuk Islam, kami telah berjihad bersama engkau ya Rasulullah. Adakah orang yang lebih baik daripada kami kelompoknya? Kemudian Rasulullah mengatakan, bala ada. Siapa yang lebih baik ya Rasulullah? Amal mereka yang diutamakan oleh Allah. Kemudian Nabi mengatakan, qaumun yu'minuna bi walam yarawni. Kaum yang mereka itu beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihat diriku. Makanya hari ini di antara konsekuensi zaman fitnah berat. Melakukan kebaikan sulit, jadi orang yang amanah susah, jadi orang yang jujur berat. Menjaga aurat dengan hijab-hijab yang syar'i bukan sesuatu yang ringan. Berapa banyak pandangan sinis kalau ada seorang akhwat masuk ke mall, kemudian mata-mata pegawainya seakan-akan menelanjangi orang yang berhijab syar'i karena dikhawatirkan akan mencuri dan yang lainnya. Itulah konsekuensi di antara zaman fitnah. Makanya disebutnya dengan cobaan dan ujiannya itu berat. Menjadi laki-laki yang solih susah, menjadi wanita solihah sulit. Kenapa saya katakan menjadi laki-laki solih itu berat? Akhi, antum itu solih itu ketika harta antum betul-betul bersih. Makanya kalau ada orang mengatakan saya insya Allah solih, tapi harta antum tidak bersih, tidak bisa disebut solih. Makanya saya katakan jadi laki-laki solih itu susah banget. Baru dilihat masalah unsur dia mengambil harta aja susah. Tapi itulah yang disebut dengan zaman fitnah. Sampai-sampai kemudian kita mendapati hari ini mencari yang halal sulit sekali. Dan menjadi ujian betul bagi orang yang beriman. Makanya hari ini kita mendapati Allah itu memberikan kepada kita kuantitas harta. Tapi Allah mencabut kualitas harta. Sama dengan ilmu. Allah memberikan kuantitas ilmu tetapi Allah mencabut kualitas ilmu. Makanya hari ini uang itu nyebut 1M, 2M itu biasa. Tapi barokahnya dan kualitasnya hilang. Coba bandingkan dengan orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu kuantitasnya dikit tapi kualitasnya besar. Orang tua kita dulu itu berapa sih? Masya Allah ya. Orang tua kita dulu itu anaknya 9, 12, ada 13. Kerja jam 7, pulang jam 3. Cukup itu anaknya. Semuanya makan, semuanya sekolah. Hari ini anak cuma 2. Kita kerja dari sebelum subuh sampai tengah malam. Itu pun masih aja kurang. Tidak cukup. Tunggakan di mana tidak selesai. Kualitasnya hilang, berkurang. Kuantitasnya banyak. Makanya sampai ujian kita untuk nyari harta yang halal itu susah. Jadi orang yang solih susah. Berapa banyak hujatan, fitnah sering kita jumpai ketika kita ingin menjadi orang yang betul-betul menjalankan ketaatan kepada Allah. Makanya disebut dengan zaman fitnah. Kemudian yang kelima di antara makna zaman fitnah itu apa? Berkuasanya orang kafir dalam segala lini kehidupan kita. Makanya sampai kemudian kita mendapati
bagaimana kemudian salah satu di antara perkara yaitu ketika Allah itu menceritakan tentang peristiwa Uhud, yaitu ketika kita mendapati kaum muslimin hampir kalah pada perang Uhud, yaitu disebabkan karena dosa-dosa mereka. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran 165. Kemudian disitulah disebutkan dosa-dosanya yang sampai menyebabkan akhirnya kaum muslimin hampir kalah saat itu ketika mereka tidak mentaati Rasul. Makanya disebutnya zaman fitnah itu ketika kita menyeleweng dari apa yang disampaikan Rasul, sampai kemudian akhirnya berkuasanya orang kafir dalam segala lini kehidupan kita. Kita tidak menutup mata ya kawan. Berapa banyak hari ini kita dikuasai sama orang kafir dalam segala bentuk kehidupan. Antum pahami di Suriah itu ikhwan, 700.000 nyawa telah melayang. 700 nyawa kaum muslimin. Darahnya darah segar ikhwan. Dan itu setiap waktunya setiap harinya itu melayang. Terus setiap hari 700.000. Itu yang terdata. Saya tidak tahu kenyataan aslinya berapa. Saya pernah menjumpai ada ibu-ibu dulu ketika saya berkhidmah di rumah sakit. Ada ibu-ibu itu punya anak 2. Kemudian yang satunya meninggal dunia, yang satunya ditangkap. Dia kemudian berkata kepada saya, kalau hidup-hidup di mana, kalau mati dibuang di mana. Ya, itu banyak yang tidak tercatat ikhwan. Kalau kemudian di PBB sampai mencatat 700.000, kalikan 2 saja. Kalau randomnya itu kan kalau kita mengadakan ini, maka kemudian 2 kalinya. Berarti kemudian mungkin 1 juta lebih. Belum di Irak, belum di Rohingya, belum di Kashmir. Makanya semua darah itu adalah darahnya kaum muslimin. Kita bayangkan pada zaman Rasul, ada seorang wanita muslimah ditarik jilbabnya aja ditegakkan hukumnya oleh Allah dan Rasulnya. 1 jilbab dan wanitanya nggak terbunuh ikhwan. 1 wanita muslimah. Hari ini 700.000 baru di Suriah saja. Dan kita mengatakan Masya Allah. Makanya keadaannya begitu berat dan susah. Makanya kalau anak boleh berbagi ketika kita memberikan bantuan di sana, susah, sulit betul. Bahkan ketika Aleppo jatuh pada bulan Ramadan tahun lalu, hari ini Aleppo itu sudah dikuasai semuanya oleh orang-orang Syiah lanatullah alaihim. Itu sampai kemudian antum kalau pernah membaca pesan berantai, adanya permintaan fatwa dari para wanita-wanita Aleppo yang mengatakan boleh nggak kami mati bunuh diri daripada kami diperkosa. Ternyata itu bukan hoax, tapi betul-betul nyata. Jadi saya tanya itu betul apakah berita itu, mereka orang Aleppo yang kita berikan bantuan saat itu berkata memang betul bahwasanya kami itu tidak mengada-ada. Karena memang itu perhatikan tentara Nusairiyah, kemudian Iran, kemudian sudah lama tidak ketemu istrinya, kemudian dia mendatangi satu tempat sudah mereka kuasai. Dalam kondisi wanitanya menjerit, laki-lakinya dalam kondisi tidak berdaya. Kalau laki-laki bejat pikirannya apa kalau melihat perempuan sudah tidak berdaya, kalau kecuali punya nafsu. Dan mereka menganggap bahwasanya Ahlussunnah itu apa? Lebih parah daripada orang kafir, orang Syiah itu memandang Ahlussunnah. Makanya Masya Allah itulah keadaan kita. Makanya sampai di sini kita mendapati itulah yang disebut dengan zaman fitnah. Makanya setelah kita kemudian mengetahui 5 perkara kenapa zaman ini disebut dengan zaman fitnah dengan panduan yang tadi kita sebutkan ayatnya satu persatu. Apa sih yang harusnya kita lakukan dan kita kerjakan? Maka setidaknya ada 4 yang kemudian harusnya menjadi kebersamaan untuk kita kerjakan ketika kita hidup pada zaman fitnah. Yang pertama yaitu menjaga hubungan kita dengan Allah. Itu penting. Mengamalkan sunnah yang datang dalam kehidupan kita. Jangan meremehkan sunnah. Apapun sunnah itu. Kenapa? Sunnah itu akan menjadi sebab Allah itu menolong kita dan melindungi kita. Tentunya para ulama ketika menyebutkan poin yang pertama, mereka menyebutkan dalilnya dalam surat, yaitu adalah menceritakan tentang kisahnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu diterangkan dalam surat As-Saffat, falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Allah menyampaikan di dalam surat As-Saffat, kalau Yunus itu bukan orang yang bertasbih, maka kami biarkan Yunus itu di dalam perutnya ikan paus sampai hari kiamat. Tapi kenapa Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari gelapnya perut ikan paus itu? Karena Nabi Yunus suka bertasbih.
Makanya dalam satu riwayat Tirmidzi disampaikan ketika Nabi Yunus itu diterkam oleh ikan paus dalam keadaan hidup, Nabi Yunus dalam gelapnya ikan paus itu kan gelap yang berlapis-lapis, sudah gelap samudra ditambah gelapnya perut ikan paus. Maka kemudian Nabi Yunus tetap berzikir sampai malaikat di atas langit berkata kepada Allah, "Ya Allah, kami mendengar zikirnya seorang hamba yang sering kami dengarkan." Jadi zikirnya kita itu terdengar oleh para malaikat. Kami mendengar zikirnya seorang hamba, tetapi zikirnya pada tempat yang kami tidak ketahui, ya Allah. Kemudian Allah menjawab, itu zikirnya Yunus di dalam samudra ditelan ikan paus. Makanya kemudian akhirnya karena Allah mendapati Yunus itu menjaga hubungannya dengan Allah, dia berzikir di waktu lapang, Allah menolongnya di waktu sempit. Allah wahyukan kepada paus untuk memuntahkan Yunus ketika dia dipinggirkan oleh Allah, dan ikan paus itu memuntahkan Yunus dalam keadaan hidup-hidup. Faedah penting yang kita ambil di situ adalah kalau kita ingin terjaga, tidak ada yang bisa menjaga kita dari fitnah kecuali adalah Allah. Makanya meminta perlindungan kepada Allah dengan menjaga hubungan kita dengan Allah. Sholat syuruknya, amalan sunnahnya yang sudah kita pelajari, jangan ditinggalkan. Tidak usah kemudian ngeremehin amal, jangan suka ngeremehin amal. Allah ngapain sholat syuruk? Dajjal mau muncul sholat syuruk loh. Apa hubungannya? Maka kemudian kita mengamalkan amalan sunnah dalam kehidupan kita, karena itu merupakan perkara yang menjadi sebab diberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Zikirnya kita dijaga, qiyamul lailnya kita dijaga, puasa kemudian kita dijaga. Semua itu merupakan bagian dari perkara besar untuk kemudian menjadikan kita mendapatkan kebaikan ketika kita berada pada zaman fitnah. Takut ikhwan, hidup pada zaman fitnah itu jangan dinikmati. Lawang Umar saja takut kok hidup pada zaman fitnah. Umar itu takut ketika beliau itu hidup akan menghadapi fitnah. Makanya antum tahu apa yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab itu ketika beliau itu tahu akan terjadinya fitnah, maka beliau itu meminta kepada Allah supaya diwafatkan sebelum fitnah itu terlihat. Makanya doa yang dilazimi oleh Umar bin Khattab dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Doanya Umar bin Khattab itu apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa idza aradta adarta fin nasi fitnatan fa'budni ilaika ghairu maftunin. Maka kemudian doanya Umar itu, ya Allah berikanlah aku kebaikan untuk melakukan ketaatan, mencintai orang miskin, meninggalkan yang mungkar. Kalau engkau ya Allah akan menetapkan fitnah kepada kehidupan manusia, ya Allah tolong ya Allah wafatkan aku sebelum fitnah itu datang menimpa kehidupan manusia. Dan Allah kabulkan kontan. Umar bin Khattab tidak pernah melihat fitnah yang menimpa kepada sisa para sahabat karena diwafatkan terlebih dulu oleh Allah. Padahal antum tingkat imannya Umar itu, satu imannya Umar itu yang menjadikan fitnah itu tertahan di pintu langit, gara-gara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya kemudian Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, dia pernah bertanya, ayukum yadri anil fitnah, siapa di antara kalian yang paham tentang masalah hadis, masalah fitnah? Kemudian Hudzaifah itu mengarahkan tangannya, saya ya Umar bin Khattab yang tahu tentang masalah fitnah. Udzukur, sebutkan itu. Fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa tukaffaru bis sholati was shadaqati was shaumi. Sesungguhnya setiap laki-laki dan perempuan akan mendapatkan fitnah dalam keluarganya, dalam dirinya, dalam hartanya, dan hanya bisa ditebus dengan banyak sholat, banyak sedekah, banyak puasa. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, laisal fitnah allati uriduha, bukan fitnah itu yang aku maksudkan, tapi yang aku maksudkan itu uridul fitnah allati tamuju kama yamujul bahr. Yang aku maksudkan adalah fitnah yang gede banget. Saking gedenya fitnah itu kayak gelombang air laut masuk ke setiap rumah kaum muslimin. Kemudian Umar bin Khattab mendapatkan jawaban dari Hudzaifah, la ba'sa, tenang saja wahai Umar, antara dirimu dengan fitnah yang kamu tanyakan itu ada pintu yang melindunginya, dan pintu itu Umar. Kemudian Umar bin Khattab cerdas bertanya, hayuftah dalikal bab am yuksar, pintu itu nanti dirusak atau pintu itu nanti terbuka? Lalu kemudian dijawab, pintu itu nanti dirusak. Makanya Umar bin Khattab itu mati sakit atau mati dibunuh? Dibunuh. Umar bin Khattab aja takut sama fitnah.
Ya, makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan kita akhirnya apa? Jaga hubungan kita dengan Allah. Jaga lisan akhi sama saudara antum. Karena bisa jadi dengan dosa-dosa kita kepada saudara kita itu yang akan menjerumuskan kita kepada dosa yang lebih besar. Nggak usah petantang-petenteng kalau habis ngaji itu. Nggak usah jadi lisan koboi gitu loh. Baru ngaji sekali, 2 kali sudah banyak komentar di mana-mana. Ya Allah Karimir Rahman, kalau ilmu itu hanya menjadikan kita pintar untuk menghujat orang, lebih baik antum dengerin dangdut, itu lebih ringan dosanya daripada antum menghujat orang. Bukan berarti habis ini dengerin dangdut lagi. Kesempatan, enggak lah. Tetap dangdut itu haram, ikhwan. Makanya saya ingatkan betul, dulu kita ini sebelum ngaji ya, digodanya dangdut, ulang tahun, tahun baru, ngitung 10, 9, 8. Dulu sebelum kita taklim. Setelah taklim enggak dangdutan lagi, enggak ngemik lagi, enggak ngedisko, enggak kemudian tahun baru, enggak kemudian ulang tahun. Antum duduk di majelis ilmu, kemudian setan pergi gitu, kemudian ninggalin kita gitu, pakai koper tereliminasi sedih. Setannya masih di sini, ikhwan. Kemudian antum akhirnya menghujat orang, menghujat ustadz, ikroknya ikrok 3, menghina seorang ustadz yang di fakultas syariah sampai 10 tahun. Ya Allah Karimir Rahman gitu loh. Berarti antum hanya pindah dari dosa yang kecil kepada dosa yang lebih berat. Antum takut sama riba, tapi tidak takut kemudian lisan kita. Jagalah sunnah, jaga saudara antum, kecintaan antum. Antum tidak cocok sama orang, sudah diem aja. Tidak cocok itu diem. Karena bisa jadi dia yang benar, antum yang salah, atau bisa jadi antum yang benar, dia yang salah. Diem, daripada nanti antum akan dipertemukan oleh Allah pada waktu hari kiamat. Ya, jaga hubungan kita dengan Allah. Dan termasuk sunnah itu bukan hanya memperhatikan kuku, memperhatikan jenggot, memperhatikan ujung celana kita. Itu sunnah. Tapi ada sunnah lagi, jaga lisan, tersenyum, menghadapi orang yang beriman, sabar, ngerti perbedaan para ulama, itu juga termasuk bagian dari sunnah. Jadi jangan dikatakan sunnah itu hanya itu tok, yang lain tidak sunnah. Lu menjaga orang yang beriman itu sunnah, mencintai orang yang beriman juga sunnah, menutup aibnya sunnah, mendatangkan odornya sunnah. Jangan sampai kemudian kita akhirnya apa? Rusak hubungan kita dengan Allah gara-gara kita tidak mengamalkan sunnah. Padahal itu penting untuk jaga kita. Jaga hubungan kita dengan Allah setiap waktunya. Itu yang akan menjaga kita. Karena yang mampu untuk memberikan perlindungan sama kita itu Allah. Wong kita ini tidak punya kekuatan apa-apa kok akhi. Hasbiyallah la ilaha illallah kan. Wong kita ngatur kita tertawa dan kita nangis saja kita tidak ngerti kok. Kita ngatur ketawa itu aja nggak ngerti kita. Kapan kita ketawa itu? Allah mengatakan wa annahu adhaka wa abka. Allah yang menjadikan kamu ketawa, Allah yang menjadikan kamu menangis. Loh, sampai urusan nangis dan ketawa itu Allah yang ngatur. Kita pernah nggak bisa ngatur ketawa? Nggak bisa. Insya Allah nanti jam 9:30 saya akan nangis, Ustaz. Nggak ada. Malah 9:30 nggak nangis, nggak ketawa. Lemah diri kita. Minta perlindungan sama Allah. Yang kedua, para ulama kemudian menyampaikan, yaitu adalah memaksimalkan persatuan di antara kaum muslimin. Bukan berarti ketika kita berkomitmen untuk bersatu, bukan berarti mendiamkan yang salah. Tapi ketika kita berkomitmen untuk bersama-sama dengan kaum muslimin, supaya nanti terbentuk rasa cinta, karena rasa cinta yang sudah terbentuk yang akan menjadikan mudah bagi kita untuk mengingatkan saudara kita. Makanya kemudian kalau kondisinya kayak gini, orang kafir di mana-mana, kita menghadapi bagaimana pucuk-pucuk senjata diarahkan kepada kaum muslimin. Kok sibuk kita mencari musuh di antara orang yang beriman? Lu malah kita bingung. Lu ilmu kita ini ngarahin kebencian kita kepada orang yang beriman gitu. Walaknya mana, baroknya mana? Loyalitas kita kepada orang yang beriman, baroknya kita dari orang kafir. Dan kita menghadapi apa? Orang kafir akhil karim. Makanya antum coba lihat deh, bagaimana Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu kemudian di dalam Majmu' Fatawa, yaitu kemudian beliau itu mengatakan dalam juz yang ketiga halaman 227, bagian bawah sebelah kanan. Sekali-kali. Itu pun juga saya baca dulu. Itu susah ini kayak gini. Ya sudah, nggak jadi deh, di skip aja omongan tadi.
Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu sampai mengatakan wan nasu ya'lamun annana wa bainal asy'ariyah wahsyatun wa munafaratun. Sesungguhnya orang itu tahu antara saya dengan ajaran Asy'ariyah pada zamanku ini terjadi wahsyah wa munafarah, pertikaian yang sengit dan gesekan yang sangat sengit. Wa ana kuntu min a'dhamin nasi ta'lifan liqulubil muslimin wa ittiba'an lima amarana Allahu minal i'tisam bihablillah. Tapi saya menjadi orang yang paling berkomitmen untuk kemudian menjaga persaudaraan dan berpegang kepada talinya Allah. Sampai kemudian pada halaman itu Imam Ibnu Taimiyah itu sampai beliau memuji Asy'ariyah, walaupun beliau dalam banyak perkara beliau itu berbeda akidahnya dengan ajaran Asy'ariyah. Dan beliau banyak menjelaskan bagaimana kemudian kesalahan-kesalahan Asy'ariyah. Bahkan sampai kemudian beliau dipenjara pun oleh salah satu tokoh Asy'ariyah, yaitu adalah Ibnu Makhluf. Tapi ketika kondisi semacam itu, apakah Imam Ibnu Taimiyah tidak ingin bersatu? Bersatu. Dia ingin bersatu. Kenapa saat itu ingin bersatu? Karena ada musuh yang besar yang saat itu mengancam kondisi kaum muslimin. Musuh apa? Bangsa Tartar. Beringas mereka itu. Sampai beliau kemudian ingin bertemu dengan Ibnu Makhluf, menjalin persamaan dengan Ibnu Makhluf. Bahkan sampai Imam Ibnu Taimiyah memuji Asy'ariyah itu merupakan salah satu madhab yang paling dekat dengan madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dipuji sama Imam Ibnu Taimiyah. Walaupun pujian itu tidak menghentikan beliau untuk menyampaikan dan meluruskan apa yang beliau pandang salah dari apa yang ditulis oleh kalangan Asy'ariyah. Imam Ibnu Taimiyah, coba kalau Imam Ibnu Taimiyah hari ini hidup, apa yang akan kita katakan tentang Imam Ibnu Taimiyah? Tidak jelas Imam Ibnu Taimiyah. Mungkin gitu. Tidak usah nyebut merek ya. Kita akan nyebut kayak semacam itu. Tapi kemudian lihat komitmennya. Jadi ketika kemudian kita dalam kondisi ketika kemudian bersama dengan kaum muslimin, karena kita ngerti ikhwan, bukan berarti kemudian kita akhirnya akan mendiamkan yang salah. Kenapa sih disuudonin kalau ada orang mukmin yang ingin bertemu dan mencintai saudaranya? Bahwasanya kemudian kita akan mendiamkan? Belum tentu. Makanya kita harus paham itu komitmennya. Kenapa? Ada musuh yang lebih besar. Dulu 5 tahun 6 tahun yang lalu ketika Ana belum berkesempatan untuk melihat darah banyak kaum muslimin di Suriah, Ana hobi itu kemudian jawab orang debat terus itu. Tapi wallahi setelah Ana melihat darah netes, ada orang kesakitan, ada ibu-ibu tidak bisa makan, ada orang yang rumahnya hancur hanya ditutup dengan tirai tipis itu tirainya itu. Selesai saya, tidak mau lagi saya, diam saya. Coba kalau kemudian Ewan Suriah, Rohingya liatin kita bertengkar itu di Facebook, di grup, ketemu di jalan tidak pernah bertegur sapa, kira-kira komentarnya apa? Tega banget ya kalian, tega. Sempat-sempatnya kalian melakukan itu, padahal kami darahnya netes tiap waktu. Coba deh sekali-kali kemudian ke sana ikhwan. Antum tanya sama orang Suriah itu kayak apa. Bukan berarti sekali lagi ya, ketika kita komitmennya untuk mencintai orang yang beriman, bukan berarti kalau kemudian salah didiemin. Enggak. Tapi kalau kita mendekat, maka kemudian kalaupun ada yang salah diingetin dengan cara pelan-pelan. Tapi akhirnya ketika cinta kita sudah terbentuk. Makanya kalau kita saling mencintai itu kan enak ikhwan. Mengingatkannya pun enak kalau sudah saling mencintai. Kalau hati kita belum mencintai, ngingetin. Kira-kira lebih besar untuk bertengkar atau tidak? Lebih besar untuk bertengkar. Coba lihat orang di jalan gara-gara tidak kenal kan, hanya gara-gara senggolan spion saja bisa marah. Padahal kalau yang nyenggol itu temennya, marah atau tidak marah? Tidak marah. Ngapain bro, spion saya ditabrak? Paling gitu. Kenapa? Loh teman saya SMP. Karena sudah kenal kan. Coba kalau kita tidak kenal, hanya ditabrak spion langsung kita buka, woi, marah kita, karena tidak kenal. Kenal dulu, duduk dulu di antara orang yang beriman. Jangan merasa bahwasanya kamu itu harus dihormati, kamu tidak pernah menghormati orang. Jangan pernah minta untuk didengerin kalau kemudian nggak pernah dengerin orang. Jangan minta untuk dihormati istihadnya kalau kamu tidak pernah menghormati istihad orang lain. Duduk dulu bareng-bareng, kenalan dulu, baru nyampaikan, ini ada yang kurang benar. Oh iya ya, kan enak jadinya. Makanya orang kalau sudah mencintai itu, Masya Allah. Antum kalau lihat suami istri itu kalau sudah saling cinta, ikhwan, Masya Allah itu kan. Ngomong dikit aja, nyampe.
ketika sedang cinta. Kenapa antum yang ketawa? Kalau sedang saling cinta itu kan Masya Allah. Dek, iya mas saya salah. Tuh kan. Kenapa? Lagi saling cinta. Ada yang kurang nih, iya martabak ya. Masya Allah itu. Karena mereka sudah saling cinta. Ingetin sedikit, nyampe. Nggak perlu suara keras. Kenapa nggak perlu suara keras? Hatinya sudah ketemu akhi. Sudah kenal dulu, sudah saling mencintai, sudah makan soto bareng-bareng, makan martabak bareng-bareng. Akhirnya kalau ngingetin, gampang. Ustadz kemarin ada yang salah deh ini pas kajian. Oh iya ya Ustadz, jazakallahu khair ya ada diingetin. Kan enak jadinya, sudah kenal duluan kan? Coba kalau suami istri itu lagi benci, tidak kenal itu. Saling benci itu Masya Allah bertengkar itu suami istri itu. Suaranya sampai keras, melengking kemana-mana. Sampai 10 rumah itu kedengaran di ujung sana. Yang di dalam rumah tidak kedengaran. Coba ulangi lagi mas omongan tadi, coba. Kenapa nggak kedengeran? Karena lagi membenci ikhwan. Makanya kalau kemudian ada seorang saudara, kita kemudian dia bertemu dengan fulan, mungkin ada yang salah dengan apa yang dia pandang. Kalau bertemu bukan berarti kemudian dia akhirnya apa? Wah ini pluralis. Nah, kayak gitu. Dia bertemu mungkin kemudian ingin membina cinta dulu, kemudian kenalan. Karena apa? Ada musuh yang lebih besar. Musuh yang lebih besar itu yang sedang mereka itu siang malam untuk kemudian menghancurkan kita. Lu emang kurang Rohingya untuk kita lihat. Emang kurang orang kafir penting memerangi kaum muslimin. Sampai kemudian kita ribut untuk mencari musuh di antara orang yang beriman. Saya tuh bingung gitu loh. Orang kafir banyak kok masih kurang gitu loh untuk kita benci. Orang mukmin tidak selamat dari lisan kita, orang kafir selamat dari lisan kita. Lu yang terjadi dengan ilmu kita ini apa? Kok sampai kemudian orang kafir itu selamat dari lisan kita, orang mukmin malah tidak selamat dari lisan kita. Kalaupun ada yang salah, ya wajar. Wong kita bukan malaikat kok. Antum kan juga bukan setan kan? Makanya kalau nginget ada yang salah, ingetin dengan cara yang baik. Makanya kalau ada sebuah nasihat itu kok tiba-tiba menimbulkan mandorot yang gede, ya saya patut bertanya, ini nasihat itu karena cinta atau karena benci? Itu yang kedua. Ini panjang sebenarnya, saya singkatkan. Yang ketiga adalah yang kita lakukan adalah membantu Islam sesuai dengan kemampuan. Ya, membantu kemampuannya itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadilah sebagaimana yang kita lakukan. Kayak Abdullah bin Mas'ud membantu Nabi dalam dakwah. Sa'ad bin Abi Waqqas membantu Nabi dengan kemampuan pedangnya ketika dia mampu menjadi strategi perang. Kemudian kita membantu Umar dengan ketegasannya, membantu Islam dengan apa yang dia mampu. Lihatlah semut yang membantu Nabi Ibrahim. Ya, padahal semut membawa air dan kisahnya itu kan riwayatnya sahih. Kodok kemudian membawa air memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, kisahnya sahih. Kenapa sih sampai Nabi aja menceritakan tentang dua hewan itu? Karena ingin menyampaikan pelajaran besar kepada kita. Sesungguhnya dibutuhkan komitmen untuk memberikan kontribusi kepada Islam sesuai dengan kemampuan kita. Sampai Rasul saja ketika beliau itu hijrah masuk ke Gua Tsur, maka kita mendapati ada dua hewan yang membantu Nabi ketika masuk ke Gua Tsur. Apa yang pertama? Burung dara. Yang kedua, laba-laba. Langsung laba-laba membentuk jaring-jaring. Burung dara turun, kemudian langsung dia membentuk kemudian apa? Sarangnya. Teman kan tahu kisah itu. Sahih kisah itu didampingkan di dalam sirah. Mereka saja ikut memberikan kontribusi pada Islam. Padahal tidak pernah ikut daurah dan taklim. Ya, antum ikut taklim, antum daurah, tidak membantu Islam aja. Itu terus kamu gimana? Makanya memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan. Ngajak teman itu juga bagian dari dakwah. Kemudian kalau ada yang salah disampaikan yang salah, itu juga bagian dari dakwah. Karena kemudian pekerjaan besar itu dipikul bareng-bareng, akhi. Jangan hanya menyerahkan ke tokoh pesantren, ke ustadz. Tidak akan selesai pekerjaan yang besar ini. Mengambil sesuai dengan kemampuan kita. Maka kemudian disitulah kita ingin memberikan. Itu yang ketiga, singkat saja. Kemudian yang keempat, yaitu yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita bersinergi di dalam dakwah. Artinya membangun dakwah itu secara keseluruhan, karena keberkahan dakwah itu bisa meninggikan kalimat Allah. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Dan saya sampaikan apa yang tadi saya sampaikan semata-mata untuk meluruskan cara pandang saya sendiri. Sebenarnya ini nasihat untuk diri saya sendiri, supaya kita ngerti zaman kita semacam apa.
tidak sama sekali kemudian kita meninggalkan apapun yang sudah kita lakukan. Sunnah tetap kita lakukan, kemudian apapun kebaikan tetap kita kerjakan. Tapi kita harus paham, hari ini orang kafir mereka itu tidak pernah berhenti. Bagaimana mereka terus mendolimi kaum muslimin. Jangan sampai kita sibuk dengan kaum mukminin tapi meninggalkan orang kafir. Sifatnya orang khawarij itu apa? Selalu memerangi kaum muslimin tetapi meninggalkan orang kafir, selamat dari serangan lisan-lisan mereka. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang semacam itu. Barakallahu fikum. Ini kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kelihatannya tidak ada yang bertanya, jadi insya Allah kita cukupkan kajian kita. Ada yang bertanya? Satu, dua aja. Kalau ada yang bertanya, dua aja. Ya, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz Afwan, Anda mau tanya mengenai konsep bahwa ketika kita mendatangi majelis ilmu, kita ambil, artinya kita mendatangi semua majelis ilmu, kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Apakah itu konsep yang salah? Karena Anda sering mendengar bahwa gimana kita tahu bahwa itu baik atau buruk sementara kita masih sebagai penuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Perkataan dari Imam Ibnu Sirin itu betul, bahwasanya inna hadzal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yaumil qiyamah fanzur amman ta'khudunahu. Sesungguhnya ilmu itu ibarat darah dan dagingmu, maka dari mana kamu mengambil ilmumu. Itu benar. Tapi kemudian ketika itu benar, bukan berarti kemudian akhirnya kita mengaplikasikan dengan cara sembarangan. Karena saya khawatir itu, kalau kemudian diaplikasikan kaidah itu secara sembarangan, maka akhirnya kita menggunakan kalimat yang hak tetapi dipakai untuk sesuatu yang batil. Ya, artinya bahwasanya ketika kita betul-betul tahu bahwasanya menyimpang, tinggalkan. Tapi masalahnya adalah berapa banyak orang yang menggunakan kata-kata itu, tapi sifatnya untuk menghujat orang yang berbeda pendapatnya dan berbeda istihadnya. Jangan sampai kemudian akhirnya apa? Sampai kemudian kita mengatakan hati-hati ya akhi. Lah kalau antum hati-hati, kenapa antum nggak hati-hati sama ustadznya antum ambil juga? Hati kita lemah, fitnah menyambar-nyambar. Lah terus kalau antum hatinya lemah menyambar-nyambar fitnahnya, lah kenapa antum yakin bahwasanya antum ambil ilmunya itu pasti benar? Makanya pernyataan itu akhirnya apa? Rapuh kalau kemudian kita kembalikan bahwasanya kita diwajibkan untuk mencari ilmu dan tidak boleh jatuh dalam ta'assub buta. Kalau kemudian antum mendapati ada fulan maqalallah wa qala rasul, kemudian antum mendapati, antum ambil, apa yang salah dalam itu? Dan Rasulullah itu paling anti dengan ta'assub buta. Saya akan jelaskan sampai kapan-kapan nanti tentang masalah ta'assub. Karena sesungguhnya yang mengajarkan ta'assub pertama kali itu siapa? Yahudi ya, Yahudi yang mengajarkan pertama kali. Makanya kenapa orang Yahudi itu menolak Rasulullah SAW? Karena ta'assub buta. Karena ta'assub buta. Ya, yaitu kemudian kita dapatkan dalam surat Al-Baqarah 89. Berapa banyak kalimat ini dipakai oleh setiap orang untuk kemudian melegalkan perbuatannya untuk hanya menjaga fanatisme kelompok. Dia mengatakan ini kepada kelompoknya, tapi tanpa sadar kalimat ini sudah diucapkan oleh orang sebelum dia juga menjaga kelompoknya supaya tidak ikut dia. Terus sampai kapan kayak gitu? Dan terkadang masalah yang rancunya itu apa? Masalah istihad yang berbeda, tapi menyikapinya seakan-akan itu masalah usul, masalah pokok. Dan padahal itu masalah-masalah yang sifatnya istihadiyah di antara para ulama. Makanya kapan-kapan kita bahas bagaimana kita nyikapin perbedaan, dan perbedaan itu apa saja. Karena hari ini kita menjumpai ikhwan, banyak ikhwan kita yang belajar membedakan antara perbedaan para ulama itu tidak bisa menyikapi, dan selalu menempatkan perbedaan para ulama itu hitam dan putih. Dan akhirnya apa? Manhajnya kayak babi. Tahu manhajnya babi? Babi itu kalau ngelihat sesuatu kebaikan, dia menemukan kotor, dia menemukan apa itu daun, buah. Babi tidak mau. Tapi kalau ngelihat kotoran, nafsu babi itu dihabiskan kotoran itu sampai habis. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan, jangan sampai kalian membangun ilmu sebagaimana kalian itu bersifat sebagaimana babi. Babi itu kalau ngelihat kelebihan orang, tidak diperdulikan. Tapi sekali-kalinya ngelihat ketepleset, ada yang kurang, salah, langsung diuber yang salah itu. Masa kita membangun manhajnya kayak babi? Ya,
Jadi kalimat itu adalah kita belajar aja, tidak usah antum mengatakan saya ambil yang hak kemudian, tidak usah, kita belajar ngambil yang hak maqala Allah wa qala Rasul, dan antum diberikan perangkat untuk menilai. Antum kan nggak bodoh-bodoh banget kan? Seakan-akan antum nggak bisa baca kitab gitu, pokoknya kamu dengerin kita, masa gitu? Antum kan diberikan perangkat, antum kemudian bisa ngecek, antum bisa berdialog, antum bisa berbicara dan musyawarah dengan para asatid. Bagaimana ini? Karena kalau kemudian sikap tadi kemudian diambil, akhirnya melegalkan kita untuk menyesatkan, nah itu yang jadi masalah. Ikhwan. Banyak masalah yang kadang-kadang ini. Contoh nih saya dapatkan. Ada seorang ikhwan, ada oknum ikhwan, mengomentari tentang ustadz. Dia juga seorang ustadz, tidak usah saya sebutkan beliau. Kemudian ketika mengomentari seorang ustadz, beliau fulan begini. Padahal yang satu dapat rekomendasi ulama besar, yang satu cuma tamatan, cuma fakultas syariah. Hari ini tuh zaman kadang-kadang yang kemudian dituduh lebih berilmu daripada yang menuduh, dan kita nggak ngerti. Coba kalau kemudian kita sudah fanatik buta, ikhwan. Berapa banyak mungkin kebenaran yang tidak diketahui oleh ustadz yang antum ambil, antum tidak pernah tahu kebenaran itu gara-gara antum menutup diri tidak mau mendengarkan. Ya kan? Maka kemudian ambil itu kemudian maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Kalau kemudian antum mendapati tidak ada dalam tafsir nih perkataannya, tidak ada penjelasannya hadisnya, tidak ada para ulama salaf yang semacam ini, antum memastikan betul, silakan tinggalkan itu. Antum mampu nasihatin beliau, dan keplesetnya ulama itu wajar. Imam Nawawi kepleset dalam masalah asma wa sifat. Imam Ibnu Hajar kepleset. Nah kalau kemudian kita terapkan kaidah tadi, bisa jadi kemudian kita akan menyesatkan beliau, dan kemudian kita tidak akan pernah ngambil ilmunya gara-gara satu kesalahan. Siapa yang maksum di atas muka bumi ini? Siapa yang maksum, ikhwan? Tidak ada, ikhwan. Hatta para sahabat saja tidak maksum. Para sahabat itu maksum secara manhaj, tapi secara personal satu persatu sahabat tidak maksum. Ada yang berzina, ada yang minum khamar, ada yang membunuh tidak sengaja kayak Usamah bin Zaid, ada yang minum khamar kayak kemudian kayak seorang sahabat itu Abu Mihjan, ada yang kemudian berzina kayak kemudian Ma'is bin Malik. Karena sahabat itu secara personal mereka bukan maksum. Yang maksum itu manhajnya. Lah kalau sahabat aja tidak maksum secara personal, apalagi ustadz lokal Jabodetabek ini tidak personal. Nggak usah dimaksumkan lah. Ya enggak. Ustadz lokal Jabodetabek kan saya kan. Saya nggak nuduh siapa-siapa, saya juga kan. Kalau bukan maksum nggak usah dimaksumkan gitu loh. Karena bukan nabi gitu loh. Kalau memang bukan nabi, ya sudahlah. Kalau antum menyadari antum bukan nabi, jangan kemudian merasa bahwasanya mengikuti antum kayak mengikuti nabi. Masalahnya itu apa? Hari ini ikhwan itu kalau belajar sama ustadz, itu sudah menempatkan ustadznya itu maksum kayak nabi. Jadi siapapun yang berbeda dengan ustadznya seakan-akan beda sama rasul. Nah kalau sudah kayak gitu kan parah. Akhirnya apa? Menghujat halal, menodainya halal. Kenapa? Beda sama ustadz saya. Kenapa? Ustadz saya kan kayak rasul. Ya enggak bisa lah kayak gitu, ikhwan. Enggak boleh lah. Enggak ada yang maksum kita ini. Saya ambilkan contoh yang gampang nih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, penduduk surga atau tidak penduduk surga? Dicintai oleh Allah dan Rasulnya tidak? Sepakat ya di situ. Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya, "Ya Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya ada seorang wanita, kemudian dia itu kemudian mengandung, tetapi suaminya meninggal dunia. Masa idahnya itu yang mana?" Kan kita tahu ya, masa idahnya wanita hamil itu sampai apa? Sampai melahirkan. Kemudian wanita, kemudian kalau suaminya meninggal, masa idahnya berapa? Berapa? Kalau ada wanita suaminya meninggal dunia, maka wanita itu sebelum dilamar sama teman SMP-nya, itu butuh berapa lama nunggunya? Antum tuh antara tawaduk sama ndak ngerti jawabannya. Berapa? 3 kali masa haid. Oh. Berapa Pak? 3 kali. Antum jangan mati dulu ya kalau kayak gitu, karena nggak ngerti masa idah. 4 bulan 10 hari.
Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, kalau ada seorang wanita yang hamil kemudian suaminya kemudian meninggal dunia, maka masa iddahnya diambilkan mana sisa yang lebih panjang. Kata Ali bin Abi Thalib. Contoh, ada wanita hamil baru 1 bulan, suaminya meninggal dunia, mana yang lebih panjang masa sisa iddahnya? Melahirkan, karena masih 8 bulan. Kalau kemudian dia mati ini 4 bulan 10 hari. Kalau ada wanita 5 hari lagi melahirkan HPL-nya, kemudian suaminya meninggal dunia, mana yang lebih panjang sisanya? 4 bulan 10 hari. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Benar atau salah? A. Benar, B. Salah, C. Bisa benar, bisa salah. Benar atau salah? Bapak, benar atau salah, Pak? Ali bin Abi Thalib. Hah? Benar atau salah? Hah? Benar. Mana dalil antum? Kita tanya, Bang Fatir, benar atau salah? Ali bin Abi Thalib, beliau salah. Kenapa? Karena sesungguhnya ada seorang wanita yang pernah datang kepada Nabi nanya, ya Rasulullah, saya hamil, saya hamil baru melahirkan, suami saya meninggal, kemudian rumah saya diketuk oleh seorang sahabat ingin melamar saya, padahal suami saya baru meninggal beberapa hari sebelum saya melahirkan. Kemudian Nabi mengatakan, akbili, terima saja lamarannya kalau kamu senang. Ya Rasulullah, suami saya baru meninggal dunia beberapa hari sebelum saya melahirkan. Nabi mengatakan, sesungguhnya masa iddahmu sudah habis ketika kamu melahirkan. Ngikutin Rasul atau ngikutin Ali? Ngikutin Rasul. Cinta kita nggak sama Ali? Cintalah. Kesalahan Ali bin Abi Thalib, kesalahan yang dengan sengaja atau tidak? Enggak lah. Kalau kemudian beliau Ali bin Abi Thalib mendengar hadis itu, pasti ngikutin Rasul atau tidak? Pasti. Oh, sahabat itu pengikut sunnah yang paling kuat kok. Kenapa kemudian Ali kemudian sampai berbeda pandangannya tentang masalah iddah dari Rasulullah? Karena beliau tidak tahu hadis itu. Karena para sahabat besar itu mendapatkan tugas-tugas yang besar dari Nabi sampai menjadikan mereka tidak setiap waktu menemani Rasul. Kayak Abu Hurairah dan Ibnu Umar serta Abdullah bin Abbas ketika nemenin Rasul. Dan kita harus paham, mustahid itu kalau salah dapat 1, kalau benar dapat 2. Itu Ali, akhi. Penduduk surga atau enggak penduduk surga? Penduduk surga. Dicintai Rasul atau tidak? Dicintai Nabi atau tidak? Dicintai Allah atau tidak? Dicintai Allah. Itu pun bisa salah. Apalagi Ustadz antum. Apalagi saya. Ya wajar kalau saya salah. Tapi antum enggak perlu kan kemudian ngokrek-ngokrek kesalahan saya sebagaimana setan ngokrek-ngokrek kesalahan orang yang beriman. Kita bukan setan, kita bukan malaikat. Antum juga bukan setan, antum juga bukan malaikat. Sudahlah. Jangan memaksumkan orang. Kalau kita sudah menghadapi orang yang memaksumkan kelompoknya, susah atau tidak susah, akhi? Susah. Sempit dada kita kalau sudah sama orang yang memaksumkan kelompoknya itu. Makanya apa? Berlindung diri dari sifat yang semacam itu. Allah alam bisawab. Paham, akhi? Ya, pertanyaan beliau mewakili banyak pertanyaan yang lainnya. Semoga Allah merahmati kita dalam kebaikan. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.